Lanjut. Ucapan dan perbuatan itu, saya selalu bilang teman-teman, kalau kita sudah membahas dalam satu minggu, sudah ada kesepakatan, yang terakhir biasa, jangan didiamin aja. Kalau kita lihat contoh ini, dia sendiri bos yang ngomong, itu meetingnya gua ya, udah lewat, kagak ada dia. Coba simpel. Terus yang lainnya kan gimana? Datang di bos kita. Simpel. Saya selalu bilang, kalau sama teman-teman sama istri saya juga. Saya tanya, kamu lebih suka menunggu atau lebih suka ditunggu? Saya tanya istri saya, sama anak saya. Maksudnya gimana ya? Kalau kita janjian sama orang, kamu lebih suka menunggu, datang dulu ada cepat, atau kita lebih suka ditunggu? Berarti datang kita lambat kan? Kalau istri saya lebih suka ditunggu. Kalau saya, ya nggak apa-apa, ada yang salah. Kalau saya lebih suka menunggu. Kalau saya lebih suka menunggu. Dan kebanyakan itu saya aplikasikan. Makanya saya datang ke kantor selalu berempat. Karena bukan saya disuruh dan enggak, karena memang saya mau datang pagi aja. Karena saya nggak mau datang telat. Itu yang paling best. Ini contoh-contoh yang menjelaskan perkataan itu. Kita sudah bilang A dan sudah disepakati dan jalanin. Kan sudah diputusin. Makanya kalau sebelum diputusin, hantam-hantaman dulu, argumentasi boleh. Tapi sudah kesimpulan, tidak semuanya pihak setuju atau tidak semuanya orang menyenangkan banyak orang, tapi sudah disepakati, maka harus di. Oke, lanjut Pak. Ini juga sama nih, dekat sini. Kadang-kadang kita nggak sadar, ngopi menceritakan kejelekan perusahaan tanpa sadar. Itu namanya Pak Hidayat. Ngomong doang, kan ada kerjaan itu. Ini bisa ngomong. Tapi diomongin ke orang lain, tapi nggak ada orangnya, Hidayat nggak ada. Ini perusahaan buat kita bapak dari Pak Hidayat nanti kita ngomong. Lu nggak taruh bed itu selesai. Setelah itu lu mau terserah itu. Kalau ini kan gimana kabar-kabar nih? Makanya dulu ada alumni Citra. Sudah 2 bulan. Kan ada kan alumni Citra yang suka bertanya kepo. Banyak orang kepo. Dulu saya bilang ada dulu namanya saya nggak sebut orang. Ada orang Citra. Sekarang nggak ada. Dia selalu mengulangi kaset itu. Cerita. Ini PTE-nya baru-baru nggak bisa apa-apa. Apalagi servisnya orang baru-baru ini. Baru hari. Iya, bos, nanti dicetak apa? Tahun 2000 berapa? Udah berapa? Udah 10 tahun. Lu pikir sama? Gue bilang gitu. Beda kan? Ya, gue bilang. Jadi itu yang kayak gitu. Akhirnya dia kepo kan. Setelah itu dia kepo. Gimana sekarang? Jadi artinya kita tidak perlu menjelaskan. Kalau yang baik-baik saja boleh, tapi tidak perlu menjelaskan kekurangan. Itu kita kan. Kalau bisa kita benar. Lanjut Mas. Pak, betul. Silakan. Ini kan saya harus clearkan ini, jangan sampai salah paham saya. Kalau saya katakan begini, perusahaan itu tidak ada yang sempurna. Aturan dibuat untuk kita jalankan, bukan untuk dilanggar. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan, Ya. apakah itu suatu keburukan? Terus perusahaan itu aturan tetap, tapi ada kebijakan. Konferensinya itu gimana Pak? Jadi kan aturan SOP itu kan biasanya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ada seperti SOP, saya katakanlah sampai 10 tahun tetap, tapi di tahun ke-11 sampai ke-20 itu disesuaikan. Apakah masih relevan dengan bisnis yang sekarang dijalankan? Kalau ada perubahan atau ada penyesuaian, ya kita lakukan penyesuaian. Nah, kalau aturan pun sama. Coba kita lihat PP saja lah, PP peraturan perusahaan buku itu. Dari tahun ke tahun, yang berubah apa selain
Selain isinya mungkin ada putusnya, yang sudah pasti berubah covernya, Pak. Ya kan? Ya kan, ada covernya, terus kemudian mungkin ada perubahan-perubahan juga dari isi-isinya. Mungkin Aceh itu tahu. Nah, pertanyaannya kan, kalau kita bicara konteks integritas, itu there is no compromise. Yang ada di buku, kita jalankan. Sama kalau kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Kamu mau minta diskon kan? Tidak. Jalankan rule of the game, aturan. Sama, peraturan itu dijalankan, bukan dijalankan. Kalau kita sudah melanggar, maka kita sudah break kita punya nilai. Nah, kemudian tadi kalau misalkan ada aturan, ada kebijakan. Ya. Nah, apa itu kebijakan? Kebijakan itu adalah keputusan yang dibuat masih mensupport dari kebijakan yang ada, gitu. Bukan menentang sebenarnya. Karena kalau menentang itu sudah ada, tapi A, terus kemudian dia B, gitu, berlawanan gitu. Ini enggak ada, tapi misalkan adanya 5, terus kemudian ada 5A gitu. A-nya belum dibuat, ini kebijakan spesifik. Bisa. Nah, nanti untuk perbaikannya di tahun berikutnya lagi akan jadi rumusan apakah ini akan dimasukkan ke dalam peraturan, bisa dimasukkan ke dalam peraturan, atau akan tetap menjadi kebijakan. Itu poinnya, Mas. Tapi kalau aturan disatukan. Jadi harus kita jalankan, jangan di-break. Kita harus stick on that. Stick on that. Harus patuh. Kita nggak boleh korupsi. Aturan ini mengatakan demikian. Kita mau klaim sesuatu. Kita tahu nih, yang kita diri sendiri urusan personal. Tapi kita mau coba-coba, siapa tahu apa pengawasan kita, siapa tahu diukur. Katakanlah kelolosan lah, katakanlah, ya kan, 300.000. Buat kamu kaya nggak sih sebenarnya? Tapi pasti kita kepikiran kan, better itu kita sopet aja. Itu maksud saya. Kan nggak akan buat kaya kita uang seperti itu. Jadi itu poinnya Pak Sandi tadi. Oke, lanjut Mas. Jangan foto udah nunggu sama. Nah ini juga. Ini coba kamu baca Mas KP. Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan individu atau kelompok. Ini kadang-kadang sama nih. Ini kalau dapat apa? Keluarga nomor 1. Keluarga saya is everything, Pak. Itu kadang-kadang saya pernah berkali-kali dihadapkan di situasi itu dengan karyawan. Tapi dicampur adukkan. Jadi konteks ini sebenarnya kan dalam konteks kita bekerja. Sekarang ini, kalau ditanya keluarga nomor 1 atau perusahaan nomor 1, jawabannya orang masih bilang keluarga dong nomor 1. Kalau nggak kerja, keluarga akan sejahtera kalau kerja. Tuhan Maha Adil. Pekerjaan bisa membuat keluarga. Tapi kalau kita kalau tanpa keluarga kita nggak bisa disupport, itu bisa berhasil di dalam usaha. Kan begitu, saling berkaitan. Nggak bisa dikorbanin satu sama lain. Yang konteks ini adalah kalau kita bicara integritas dalam suatu perusahaan, yang kayak gini, ya kan? Masuk tender, siapa itu Pak Andika kirim parcel besok mau lebaran untuk vendor lagi masuk. Assalamualaikum Pak Andika, ada parcel nih Pak. Di dalam parcel ada amplop dan uang. Konteksnya gitu Pak ya. Konteksnya begitu loh. Konteks itu. Saya waktu pas di Balikpapan rumah, saya kalau kita ada mati itu, saya berbuat kalau kamu bilang sendiri, saya juga sendiri. Saya tak tiba-tiba ada bukan amplop segini di meja saya pasang untuk masukin. Tadi Pak ada si Pak yang biasa kirim ban ke Sulawesi.
Saya nggak berani sentuh. Langsung lagi. Saya nggak berani sentuh. Tebal Pak. Padahal gaji saya engineer Pak. Tapi tipis masih gini bos. Kalau saya mau ambil, tiba-tiba datang ke rumah AC, ruang AC split dua Pak. Langsung udah datang ke rumah AC tahu kan AC kan? Iya. Udah nih Pak, hati-hati. Bukan saya nggak perlu, nggak butuh saya AC, nggak punya AC waktu itu. Saya nggak punya AC. Kalau sekarang ngasih kedinginan kita, saya nggak punya AC kalau itu. Tapi jangan kita gadaikan hal seperti itu. Jadi kepentingan perusahaan itu harus. Jadi kalau kita sudah seperti ini, yang terjadi nanti kita bisa menggadaikan kita punya integritas. Nah, Faida tuh gue pegang ekor. Kasih gue dimakan. Tenang Andi, kalau gue pegang congornya.